Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga diberi kelancaran semuanya, semoga diberi kesehatan dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, materi pada kali ini Bapak akan sampaikan mengenai teks puisi. Apa itu sih teks puisi dan materi-materi lainnya dari puisi? Mari kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mandra, rima, dan penyusunan lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dan definisi yang berbeda. Menurut H.B. Jasin, puisi merupakan suatu karya yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Pernah nggak kamu melihat orang-orang yang sedang membaca puisi? Puisi yang dibacakan terdengar sangat indah, bukan? Nah, bagaimana kira-kira caranya agar puisi dapat tercipta dengan indah? Salah satunya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Apa sih unsur-unsur pembangun puisi? Yuk kita cari tahu, teman-teman. Yang pertama adalah unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat dalam karya sastra puisi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unsur batin. Unsur batin terdiri atas 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang diucapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan para penjajah. Yang kedua adalah rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair pada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Yang ketiga adalah nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh dengan kesedihan. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, amanat memperoleh secara tersurat dan tersirat. Yang B yaitu unsur kedua. Yang pertama adalah unsur fisik, meliputi diksi. Diksi adalah pilihan kata dan fungsi. Fungsi diksi adalah sebagai fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Yang kedua adalah rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik atau puisi saja, tapi juga bisa dijumpai di antara kata. Yang ketiga adalah tipografi. Tipografi adalah wujud estetika pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk bais, tetapi ada juga puisi dalam bentuk fragmen-fragmen. Yang keempat adalah imajinasi. Penyair juga sering menciptakan pengimajinasian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas maksud tujuan penyair. Yang terakhir adalah kata konkret.
Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk mengabarkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih terwujud. Yang terakhir lagi adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam menggunakan sesuatu. Dalam puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Adapun unsur-unsur intrinsik puisi, unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur intrinsik puisi terdiri dari 3 unsur, yaitu biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya penyair yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka ia akan menuliskan puisi dengan tema-tema kesedihan ataupun tema-tema kesulitan hidup. Begitu pula puisi dengan tema yang lainnya. Yang kedua adalah unsur sosial. Unsur sosial adalah unsur yang setara dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Misalnya sebuah puisi dibuat kita akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan mengabarkan kondisi masyarakat yang sangat kacau, mengabarkan pemerintahan yang sangat buruk, ataupun mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintahan. Yang ketiga adalah unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai yang tergantung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi. Oke, itu anak-anak unsur-unsur puisi yang dapat membangun sebuah puisi. Jadi kalau sudah paham, kita akan lanjut dalam materi cara membuat puisi yang baik dan yang benar. Untuk membuat puisi yang baik yang benar, kita harus memperhatikan unsur-unsur ataupun kaidah-kaidah yang dapat membantu kita dalam membuat puisi dengan baik dan benar. Baik dan benar tersebut tidak hanya yang kita tulis, namun juga apa yang nanti kita sampaikan dalam tulisan puisi tersebut. Yang pertama adalah menentukan tema atau judul. Tema atau judul sama halnya pertama kali kamu harus perhatikan dalam membuat puisi. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Kata kunci bisa menjadi sebuah kata yang membantu kamu untuk menjelaskan makna dari puisi kamu. Yang ketiga adalah diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara kamu memberikan sebuah keunikan untuk puisi. Banyak puisi yang bagus menggunakan kata-kata sederhana atau menggunakan diksi yang unik. Yang keempat adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan pada puisi. Yang ketiga adalah cara memperhatikan bait. Bait harus diperhatikan dalam setiap puisi karena setiap bait adalah merupakan suatu gabungan dari bait-bait yang sebelumnya. Yang keempat adalah kembangkan puisimu. Proses adalah mengembangkan puisimu seindah mungkin. Dan yang terakhir adalah membuatlah penutupan yang bagus. Akhir dari mengenai cara yang menutup adalah bisa mengkreatifkan pembuatan puisi yang sangat bagus. Sekian pembelajaran pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan bertemu lagi. Semoga materi pada hari ini masuk pada kalian yang murid-murid. Terima kasih. Assalamualaikum.